Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu pada kesempatan kali ini dalam program Tadabbur Ayat Pilihan di juz ke-28. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi salah satu ayat di juz 28, yaitu ayat ke-11 dari surah At-Taghabun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah suatu musibah itu menimpa illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan membimbing hatinya, memberi hidayah kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah membuka firman-Nya dalam ayat 11 dengan menyebutkan kata musibah, dengan menyebutkan kata asabah, ma asaba min musibatin. Disebutkan bahwasanya kata asaba atau dengan masdar kata dasar al-isabah ini sebenarnya adalah kata yang berarti menimpa kalau dalam bahasa Indonesia, dan bisa kemudian disandarkan pada hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat surah An-Nisa ayat ke-79. Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu dari hal-hal yang baik maka itu datang dari Allah, dan apa yang menimpamu pada hal-hal yang buruk maka itu datang dari dirimu sendiri. Jadi kata al-isabah di sini atau kata menimpa atau mengenai itu bisa pada hal-hal yang baik yang disenangi oleh manusia, dan juga bisa pada hal-hal yang tidak disukai manusia atau yang dibenci oleh manusia. Nah, adapun pada ayat ini, para pemirsa sekalian, ma asaba min musibatin, yang dimaksudkan di sini adalah musibah sebagaimana kita pahami dalam bahasa Indonesia juga, bahwa dia adalah hal-hal yang menimpa seseorang yang tidak disenangi dan juga yang tidak diharapkan. Sebagaimana kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pada tafsirnya, beliau mengatakan, hadza amun li jami'il masaib. Jadi kata ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa suatu musibah kepada seseorang, ini umum untuk semua jenis musibah, yaitu fin nafsi, baik itu musibah yang menimpa diri sendiri, wal mal, yang menimpa juga harta kita, wal walad, yang menimpa anak kita, wal ahbab, dan menimpa orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, wa nahwihim, dan selainnya. Jadi semua musibah yang menimpa kita, baik itu menimpa diri kita yang kita tidak senangi, baik itu karena sakit, kemiskinan, dan seterusnya, menimpa harta kita, menimpa anak-anak kita dan orang-orang di sekitar kita, maka ini termasuk dalam ayat ini. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dan musibah-musibah itu tidaklah menimpa kepada seseorang kecuali, sebagaimana kata Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwasanya fajami'u ma asabal ibad, semua yang menimpa hamba itu, hal-hal yang dia benci itu, fa biqada'illahi wa qadarihi, maka itu semua berdasarkan takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad sabaqa bidzalika ilmullah, dan Allah telah mengetahui hal tersebut, bahwa musibah ini atau musibah tersebut akan menimpa seseorang pada hari ini, pada waktu ini, itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui semuanya. Nah, yang menarik di sini para pemirsa sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan kata izin, ya, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Tahir bin Ashur rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwa penggunaan kata izin di sini punya makna atau punya hal yang bisa kita ambil pelajaran tersendiri dari situ.
Kalau kita berbicara tentang kata izin, al-izin, ya, kata beliau, asluhu ijazatul fi'il liman yaf'aluhu wa atlaqa ala ibahatid dukhul ilal baiti wa izalatil hijab. Bahwasanya kata izin ini pada asalnya dia adalah perbuatan memperbolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, dan juga kadang digunakan pada hal-hal atau pada izin ketika mau memasuki rumah, ya, atau ketika ingin membuka hijab. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata izin di sini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan musibah tersebut menimpa seorang hamba. Jadi misalnya ada suatu musibah yang akan menimpa seorang hamba, maka Allah mengizinkan hal tersebut terjadi. Ketika Allah tidak izinkan, maka itu tidak akan terjadi. Tapi ketika Allah izinkan, maka itu akan terjadi. Disebutkan di sini para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Syekh Muhammad Tahir bin Ashur, bahwasanya sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kehidupan dunia kita ini ada yang disebut dengan sebab akibat. Ya, ketika ada sebab, maka kemudian akibat akan terjadi. Nah, sebagaimana musibah-musibah yang juga ternyata kita kenal. Ketika ada musibah terjadi pasti ada sebabnya. Seperti misalnya kalau kita berbicara tentang banjir, dia ada sebabnya, yaitu misalnya curah hujan yang begitu tinggi, ya, kemudian saluran-saluran air yang kemudian tersumbat dan seterusnya. Ada gempa bumi, maka kita mungkin akan bilang bahwa sebabnya adalah karena ada gunung berapi meletus, atau karena ada gempa di bawah laut karena pergeseran atau pergerakan dari lempeng-lempeng yang ada di atas muka bumi ini, dan seterusnya. Kita mengetahui ada sebab dan ada akibat. Nah, sebab dan akibat ini tentu saja adalah izin atau adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab itu kemudian bisa mempengaruhi akibat. Allah yang mengizinkan atau Allah yang berkehendak bahwa sebab-sebab itu atau hal-hal tertentu bisa menjadi sebab, dan akibat-akibat itu bisa terjadi akibat atau lahir dari sebab-sebab tertentu. Nah, maka dari itu maksud ayat biiznillah ini adalah bahwasanya Allah mengizinkan sesuatu itu menjadi sebab sehingga akibatnya terjadi. Ya, Allah mengizinkan misalnya curah hujan yang begitu tinggi sehingga menghasilkan atau menjadikan akibat dari hal tersebut menjadi suatu banjir misalnya. Jadi Allah mengizinkan sebab itu untuk kemudian mempengaruhi akibat atau untuk membuat terjadinya akibat itu. Nah, ini kemudian tentu kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja, ya, membuat sesuatu atau membuat ada hal terjadi tanpa didahului sebab. Atau Allah juga bisa kemudian mampu ada sebab tapi ternyata tidak terjadi akibat. Karena memang ini semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil misalnya. Ketika Maryam, ya, ketika Maryam kemudian ditiupkan ruh ke dalam perutnya langsung sehingga beliau hamil, ya, mengandung Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu secara normal teorinya wanita itu bisa hamil ketika ada pertemuan antara sel sperma dan sel ovum. Tapi ternyata kenyataannya Maryam ini tidak pernah disentuh oleh satu orang lelaki pun. Tapi kenapa akibatnya bisa terjadi padahal sebabnya tidak ada? Ya, dia bisa hamil tanpa ada sebab. Ini kemudian menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menjadikan sesuatu bahkan tidak didahului sebab. Kemudian dari contoh yang lain, ada saja sebab itu ada tapi kemudian tidak berakibat. Ya, misalnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Kita tahu api itu menjadi sebab kehancuran sesuatu, kehancuran atau terbakarnya sesuatu. Nah, ketika pada kasus Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang berkobar, api yang sangat besar. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan api itu tidak mempengaruhi akibat. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada sebab, tidak mesti akan ada akibat. Allah Subhanahu wa taala bisa saja tidak mengizinkan sebab itu untuk menjadikan suatu akibat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bisa saja menjadikan akibat tanpa kemudian didahului sebab. Ya. Dan bisa saja sebab itu dilakukan secara logis, sebab itu tidak bisa menjadikan atau tidak bisa menghasilkan akibat, tapi bisa saja ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa sebab yang itu bisa kemudian menghasilkan suatu akibat. Misalkan ketika Nabi Musa alaihissalam sudah terpojok
sudah terpojok ketika membawa Bani Israel keluar dari Mesir, lari dari kejaran Fir'aun Fir'aun laknatullah alaih. Kemudian di depan beliau ada Laut Merah. Ya, depan beliau ada Laut Merah. Dan kemudian Fir'aun dan bala tentaranya sudah ada di belakang mereka. Ya. Maka kemudian Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, ya, dalam rangka mengolok-olok atau dalam rangka memprotes, inna lamudrakun, kita akan disusul, kita akan tertangkap. Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya sekali-kali tidak. Sesungguhnya Allah Rabbku itu akan memberiku petunjuk. Allah bersamaku dan akan memberiku petunjuk. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke dalam air. Seketika air itu pun kemudian terbelah. Ya, dalam di Laut Merah, air itu terbelah dan kemudian Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel bisa menyeberangnya. Nah, kalau kita tanyakan di sini kepada logika kita, apakah memang pukulan kepada air itu bisa membelah ya, Laut Merah seperti itu? Ya, ini seakan-akan kita berpikir, kenapa Allah tidak belah saja? Kenapa harus ada proses pukul kepada kepada laut segala? Ya, harus ada proses memukul dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Padahal Allah bisa saja mampu kemudian membelah laut itu tanpa ada proses seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya bisa saja ada sebab-sebab yang kita secara logika itu tidak bisa kemudian menjadikan suatu sebab, tapi itu ternyata bisa menjadi sebuah akibat. Ya. Begitu juga ketika Maryam hamil, sudah begitu lemahnya, beliau kemudian diperintahkan untuk menggerakkan pohon kurma. Ya, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Gerakkan itu pohon kurma, akan jatuh rutoban, ya, kurma-kurma basah itu yang segar untuk dimakan. Nah, pertanyaan sekarang, kalau kita yang pernah lihat pohon kurma, apakah pohon kurma itu bisa digerakkan? Mungkin kita yang kuat saja tidak akan bisa menggerakkan atau bisa menggoyang-goyangkan sampai buahnya jatuh. Tapi ternyata Maryam yang begitu lemah, yang seorang wanita bahkan baru saja melahirkan, bisa kemudian menggerakkan ya, pohon tersebut dan kemudian rutobnya jatuh, ya, atau kurma basahnya jatuh. Padahal sebab yang disebutkan di situ menggerakkan itu tidak mungkin bisa menjatuhkan. Tapi Allah kemudian berkehendak bahwa sebab atau goyangan dari Maryam itu kepada pohon kurma itu bisa menjatuhkan rutob. Nah, maka di sini para pemirsa sekalian, bahwa kita ketahui dan imani bahwasanya ketika Allah mengizinkan suatu sebab atau mengizinkan sesuatu itu kemudian mempengaruhi suatu akibat, mempengaruhi suatu peristiwa, maka ketika Allah izinkan, maka ketika itu di luar dari logika kita itu maka tetap akan bisa terjadi, ya. Ketika Allah sudah mengizinkan dan ketika Allah sudah berkehendak dan ketika Allah sudah mentakdirkan hal tersebut, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Maka termasuk musibah-musibah ini, ya, musibah-musibah yang menimpa kita itu tentu saja kita tahu ada sebabnya, ya, banjir yang menimpa, gempa bumi, ya, kemiskinan dan seterusnya, kegagalan kita dalam berdagang dan seterusnya, itu semua kita pasti tahu bahwa ada sebabnya, dan sebab itu sudah Allah izinkan untuk kemudian menjadikan musibah itu menimpa kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan sebab tersebut, maka sebab itu pun tidak akan mungkin bisa kemudian menjadi nyata atau tidak bukan menjadikan akibat pada diri kita. Kemudian disebutkan, ya, bahwasanya ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidaklah semua musibah yang menimpa itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan, itu semua berdasarkan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita misalnya merunut pada suatu hadis, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertegas tentang sebab akibat yang tadi ini. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in, ya, la yanfa'uka atau lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kata Rasulullah SAW, seandainya seluruh manusia atau suatu kaum itu berkumpul bahu-membahu saling membantu untuk memberikanmu manfaat, maka kata Rasulullah SAW, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak, maka mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Jadi kalau ada orang berkumpul,
ya, ingin membantu kita, ingin memberikan kita manfaat, mau memberikan kita 10 juta misalnya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dapat 1 juta, apapun yang mereka lakukan, usaha apapun yang kaum itu lakukan, walaupun mereka saling membantu, tidak akan mungkin bisa sampai kepada kita kecuali 1 juta yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Begitu juga sebaliknya, ya. Lau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, ketika suatu kaum itu berkumpul untuk mencelakaimu, ya, untuk merugikanmu atau bahkan untuk membunuhmu, ya, lam yadurruka, kata Rasulullah SAW, mereka tidak akan mungkin bisa memberikanmu mudarat, tidak bisa memberikanmu kecelakaan, illa bisyai'in qad kataballahu alaika, kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Kalaupun suatu kaum itu berencana untuk membunuh kita, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa bagi kita atau kita hanya terkena sebuah goresan saja, maka akan terkena sebuah goresan saja. Walaupun orang-orang atau suatu kaum tersebut sudah bahu-membahu, sudah begitu luar biasa usahanya untuk mencelakakan kita. Nah, kalau dalam pikiran kita, kita akan melihat bahwasanya ketika misalnya ada orang yang mau memudaratkan kita, ada yang mencelakai kita, ya, ada yang mau membunuh kita. Kita mungkin sudah lihat mereka sudah berkumpul, sudah menyusun rencana, kemudian sudah menyiapkan begitu banyak senjata, ya, sudah mengamankan daerah yang kemudian kita akan lewati misalnya, ya. Dari sisi logika kita tidak akan selamat, ya. Mereka sudah mengumpulkan sebab-sebab untuk bisa kemudian membuat kita mati. Tapi ketika Allah tidak izinkan hal itu, Allah tidak kehendaki, maka itu tidak akan terjadi, ya. Sebesar apapun usaha manusia, sebesar apapun manusia itu menuntut atau mencari sebab untuk kemudian mendatangkan suatu akibat, kalau Allah tidak izinkan maka itu tidak akan terjadi. Maka di sini perlu kita yakini, ya, perlu kita yakini dan perlu kita imani bahwa musibah yang menimpa kita, apapun yang kemudian sudah terjadi kepada kita, kerugian yang kita alami, kesakitan yang kita alami, kemiskinan yang kita alami, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada yang mampu untuk merubahnya. Makanya kata Rasulullah setelah itu, beliau mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena-pena dan juga telah kering suhuf, telah kering lembar-lembar. Maksudnya semua takdir yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa berubah. Maka itu yang akan kita dapatkan, maka itu yang akan kita terima sebagaimana yang Allah tetapkan untuk kita. Kemudian para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian melihat apa firman Allah setelahnya. Firman Allah setelahnya adalah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan membimbing hatinya. Allah akan memberikan hidayah hatinya. Makna wa man yu'min billahi di sini adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya beriman kepada yang disebutkan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan sesuatu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir semua hal yang akan terjadi sampai hari kiamat, dan juga setelah itu ketika manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar dan seterusnya. Jadi Allah kemudian sudah mengetahui hal itu semua dan sudah menetapkan hal itu semua. Jadi barang siapa yang beriman kepada itu, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kepada qada'ullah, dan ini tentu saja kita tahu beriman kepada takdir dan qada' dan qadar itu merupakan salah satu rukun iman yang seseorang tidak akan bisa menjadi muslim kecuali ketika dia beriman kepada takdir. Sebagaimana di hadis Jibril ketika beliau mendatangi Nabi SAW bertanya, mal iman, dan diantaranya Rasulullah SAW menyebutkan antu'mina biqadarillah wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang buruk ataupun yang baik. Jadi wa man yu'min billah, dan barang siapa yang beriman terhadap hal tersebut, maka Allah akan memberikan bimbingan kepada hatinya. Allah akan memberikan bimbingan kepada hatinya. Disebutkan di sebagian tafsir bahwasanya maksudnya membimbing hatinya bahwa dia akan dibimbing untuk mengucapkan istirja, untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang menunjukkan bahwa apa? Bahwasanya dia pasrah, ya, menunjukkan kepasrahannya menerima takdir atau menerima musibah yang sudah menimpanya, ya, karena dia beriman bahwa itu adalah semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga yang lain, ya, disebutkan di dalam suatu tafsir
disebutkan juga dalam beberapa tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir dan Al-Baqawi dan sebagainya, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan makna dari wa may yu'min billahi yahdi qalbah ini adalah yahdi qalbahu lil yaqin, bahwasanya Allah akan membimbing hatinya kepada keyakinan. Faya'lam annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, dan dia pun akhirnya mengetahui, maksudnya orang yang ditimpa musibah ini akan mengetahui bahwasanya apa yang sudah menimpanya itu tidak akan meleset darinya. Ya, apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menimpanya maka tidak akan meleset darinya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan meleset darinya tidak akan pernah menimpanya sama sekali. Jadi ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdir, maka salah satu samaratnya, salah satu buah dari keimanan kepada takdir ini adalah ini, yahdi qalbah. Allah akan membimbing hati kita untuk menerima takdir tersebut. Allah akan membimbing hati kita untuk pasrah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan inilah bentuk hidayah yang kita butuhkan ketika kita hidup di dunia ini, di mana kita tahu bahwa ketika kita hidup di dunia ini pasti akan ada saja yang bisa jadi menimpa kita, pasti ada keburukan, kecelakaan dan seterusnya yang bisa menimpa kita. Maka ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membimbing hati kita untuk menerima dan pasrah dengan apa yang Allah sudah tetapkan. Makanya di ayat yang lain di surah Al-Baqarah kita tahu, atau kita misalnya biasa sering dengar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyiril mu'minin, ya, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, ya, kepada orang-orang yang sabar. Ya, karena orang yang yahdi qalbahu, yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada hatinya, maka dialah orang yang akan sabar, orang yang pasrah dan akan yakin terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah, yaitu orang-orang yang pasrah, menunjukkan kepasrahannya, menunjukkan keridhaannya terhadap takdir Allah dengan menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah orang yang bagi mereka salawat dari Rabb mereka, dan bagi mereka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, maka inilah mendapatkan petunjuk, karena sebagaimana kita bilang tadi, yahdi qalbahu itu adalah orang yang diarahkan atau orang yang dituntun untuk kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah al-muhtadun, mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian di antara makna juga dari yahdi qalbahu sebagaimana disebutkan disebutkan di surah Al-Hadid, ya, ayat yang senada, kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa musibah, suatu musibah, atau tidaklah jatuh suatu musibah itu di atas bumi atau di diri-diri kalian illa fi kitab, kecuali itu sudah ada di dalam kitab, sudah ada di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, min qabli an nabra'aha, sebelum musibah itu diciptakan atau sebelum musibah itu direalisasikan terjadi kepada manusia. Wa inna dzalika 'ala Allah yasir, inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengatakan setelah itu, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang meleset dari kalian, terhadap apa yang kalian kehilangan. Ya. Jadi kata-kata Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan likaila ta'sau 'ala ma fatakum, itu adalah buah dari keyakinan terhadap takdir tadi. Buah dari hati yang sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan risau terhadap sesuatu yang dia tidak dapatkan atau terhadap sesuatu yang dia kehilangannya. Ya, kalau misalnya orang ditimpa musibah, dia kehilangan kesehatannya, dia kehilangan hartanya, atau dia kehilangan apapun yang dia sukai, maka dia tidak akan terlalu risau, dia tidak akan putus asa dengan hal tersebut, karena dia tahu bahwa semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia usahakan, maka itu tidak akan mungkin bisa meleset darinya. Semua itu sudah ditakdirkan, akan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh As-Sa'di di sini menyebutkan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala
wa may yu'min billahi yahdi qalba ini, bahwa wa ulima min hadza anna man lam yu'min billahi inda wurudil masaib, bahwasanya orang yang tidak beriman kepada Allah ketika ditimpa musibah, maksudnya tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah, bi anna lam yalhadh qada Allah wa qadarihi, mereka tidak menyadari atau tidak tidak memperhatikan bahwa atau tidak menyadari bahwa ini adalah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bal waqafa ma'a mujarradil asbab, tapi kemudian mereka selalu menyalah-nyalahkan sebab-sebab yang ada. Mereka akan mengatakan, seandainya saya begini maka tidak akan seperti ini, seandainya seperti ini saya akan seperti ini, seandainya saya bisa berusaha lagi saya akan mendapatkan untung, seandainya saya lewat sini saya tidak akan tabrakan di sini, seandainya, dan seterusnya. Ya. Dia akan kemudian selalu berpikir atau selalu fokus pada sebab-sebab yang kemudian menimpanya. Ya. Dan itu yang kemudian akan membuat dia kecewa, membuat dia marah, membuat dia jengkel. Ya. Dan kata Syekh Sa'di, wa yakiluhullahu ila nafsi, maka dia akan kemudian dibebankan kepada dirinya sendiri. Ya. Tidak akan ada tawakal, tidak akan ada menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena dia tidak beriman kepada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Di dalam suatu hadis beliau mengatakan, wa in asabaka syai'un, kalau ada sesuatu yang menimpa kalian, hal-hal yang buruk menimpa kalian, maka fala taqul, jangan katakan lau anni fa'altu. Ya, jangan katakan seandainya saya mengatakan ini, saya melakukan ini, saya melakukan itu, ya, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, maka akan terjadi begini, akan terjadi seperti itu. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, seandainya saya begini maka ini tidak akan terjadi. Seandainya saya begitu, seandainya ini tidak akan terjadi. Walakin qul, tapi katakanlah katakanlah qadarullahi wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, kehendaki, maka itu yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Lianna law taftahu amal syaitan, karena law itu, karena kata-kata seandainya itu akan kemudian membuka amal-amal syaitan, itu akan membuka amal-amal syaitan. Ya, apa maksudnya amal-amal syaitan? Ketika seorang selalu berandai-andai, selalu menyalahkan sebab, menyalahkan dirinya, ya, kemudian tidak mengembalikan itu kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kemudian jengkel. Itu kita sebutkan tadi, dia akan kecewa, atau bahkan bisa saja dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berprasangka buruk, dia marah kepada Allah, dia tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan para pemirsa sekalian semoga dirahmati Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwasanya suatu hari ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, amal apa yang paling afdal? Maka kata Rasulullah SAW, imanu billahi wa tasdiqun bihi wa jihadun fi sabilillah. Iman kepada Allah, ya, amal yang terbaik adalah iman kepada Allah, wa tasdiqu bihi, dan membenarkan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa jihadun fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang yang datang ini, yang bertanya tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, uridu ahwana min hadza ya Rasulullah. Saya mau yang lebih ringan dari itu ya Rasulullah. Ya, mungkin dia dalam pandangannya berat, apalagi ada disebutkan jihad di sini. Maka dia mengatakan, saya ingin yang lebih ringan dari itu ya Rasulullah. Apa yang lebih ringan dari itu? Ya, apa yang di bawahnya itu? Ya, dia mencari hal-hal yang mungkin dia bisa lakukan. Maka kata Rasulullah SAW, la tattahimillaha fi syai'in qadha laka bihi. Ya, kata Rasulullah SAW, bahwasanya janganlah engkau menuduh Allah, ya, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, fi syai'in qadha laka bihi, pada sesuatu yang Allah sudah tetapkan untukmu, yang Allah sudah takdirkan untukmu. Maka ketika jemaah sekalian dan pemirsa yang semoga dirahmati Allah, ketika misalnya kita ditimpa sesuatu, maka jangan katakan, ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ini untuk saya, Allah memang mau menghukum saya, Allah memang mau mencelakakan saya. Ini menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak-tidak, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seharusnya tidak ada pada diri seorang muslim. Seorang muslim harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah dalam hadis qudsi,
Ana inda dhanni abdi bi. Aku berada atau aku akan sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Falyadhun abdi ma syaa, hendaklah hambaku itu, silakan hambaku itu berprasangka sekehendaknya. In dhanna khairan, kalau misalnya dia berprasangka baik, maka baginya apa yang dia prasangkakan, dan jika saja yang dia tidak prasangka atau dia berprasangka buruk, maka baginya juga apa yang dia prasangkakan. Kemudian di antara buah dari dibimbingnya hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi kita sebutkan bahwa dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, menunjukkan pasrahannya. Dia kemudian akan ridha, akan berserah diri terhadap semua yang Allah sudah tetapkan untuknya. Kemudian juga dia akan pasti akan tawakal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya tawakal itu harus didasari dengan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal, para pemirsa sekalian, adalah penyandaran hati kita. Penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada maslahat-maslahat yang kita inginkan. Baik itu maslahat duniawi ataupun maslahat ukhrawi yang terkait dengan akhirat kita. Oleh karena itu, kaum muslimin, ya, terutama pada zaman Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang sangat berani. Mereka ketika misalnya diperintahkan atau datang panggilan jihad dari Allah dan Rasulnya, mereka akan kemudian turun ke medan perang, turun untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak akan takut berapa banyak pun musuh yang ada di hadapan mereka, berapa banyak pun atau berapa canggih pun persenjataan para musuh, maka mereka tidak akan takut. Mereka begitu yakin bahwasanya ya apapun yang menimpa kita pada hari ini, pada peperangan ini, maka itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan para pemirsa sekalian bahwasanya dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasanya sebab turun ayat ini adalah ketika ada orang kafir. Ya. Orang kafir, mereka mengatakan law kana ma alaihil muslimuna haqqa lasanahumullahu anil masaib fid dunya. Bahwasanya orang-orang kafir mengatakan seandainya apa yang diyakini oleh orang-orang muslim tersebut adalah kebenaran, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari musibah-musibah. Nah, kita ketahui bahwasanya pada permulaan dakwah Rasulullah SAW di Mekah, orang-orang Islam pada awalnya itu disiksa, ditindas oleh kaum musyrikin Quraisy. Nah, mereka ada yang dibunuh, ada yang kemudian dicambuk, ada yang dipukul. Ya, seperti misalnya Bilal bin Rabah, kita tahu apa yang dia hadapi, apa yang beliau hadapi. Beliau kemudian diarak irik keliling kota, kemudian dibaringkan di atas padang pasir yang panas, lalu kemudian diletakkan di atas tubuhnya batu yang besar. Kemudian ada Khabbab bin Arat, ya, yang juga disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Semua ini adalah hal-hal yang mereka harus hadapi, ya, untuk kemudian bagaimana mempertahankan keimanan mereka. Nah, maka orang-orang kafir mengatakan hal tersebut. Seandainya mereka benar, mereka tidak akan tertimpa hal ini, mereka tidak akan tersiksa. Ya, maka kemudian disebutkan fabayyanallahu ta'ala annama asaba min musibatin fi nafsin aw malin aw qaulin aw fi'lin, bahwa semua yang menimpa seseorang, musibah yang menimpa seseorang pada dirinya, pada hartanya, pada perkataannya dan pada perbuatannya, yaqtadi huma aw yujibu iqaban ajilan aw ajilan fa bi ilmillahi wa qada'ihi. Maka ini semua adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti akan ada ujungnya, pasti ada akan hikmah di balik semua hal tersebut. Nah, begitu juga ketika orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW ketika di kota Madinah, beliau kemudian menghadapi juga gangguan-gangguan daripada orang-orang munafik, ya, orang-orang yang menyembunyikan keimanannya dalam hati dan menampakkan keislamannya dari luar. Nah, salah satu yang paling dibenci oleh orang munafik ini adalah panggilan jihad. Ya, mereka karena memang pada asalnya mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tentu saja tidak akan mau kemudian mengorbankan nyawa mereka. Ya. Karena mereka ini ceritanya orang yang menutupi kekafiran mereka,
mereka menunjukkan keimanannya, maka semua yang dilakukan atau kewajiban yang dilakukan oleh orang-orang mukmin itu mereka juga harus lakukan, ya, untuk menyembunyikan kedok mereka. Nah, makanya ketika ada peperangan, ada panggilan jihad, maka orang-orang munafik ini yang paling ketakutan sebenarnya. Mereka akan berusaha sembunyi, cari alasan untuk tidak bisa ikut. Ya, padahal mereka orang-orang kaya yang bisa kemudian menginfakkan hartanya untuk membiayai perang dan seterusnya. Tapi mereka kemudian sangat-sangat takut. Ya, sangat-sangat tidak menginginkan peperangan. Nah, oleh karena itu kita lihat di beberapa peristiwa peperangan Rasulullah SAW, banyak orang-orang munafik yang membelot. Ya, orang-orang ketika di perang Uhud, ya, kemudian juga ketika perang Handak, ya, mereka kemudian berpaling dari Rasulullah SAW. Lalu kemudian ketika Nabi SAW, ketika misalnya beliau perang dan beliau mendapatkan kemenangan, mendapatkan ghanimah, mendapatkan banyak harta rampasan perang, maka mereka pun tidak senang dengan hal itu. Ya, mereka tidak senang dengan hal itu. Mereka sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, in tusibaka hasanatun tasuhum. Kalau kebaikan itu menimpamu, hai Muhammad, ya, engkau menang perang, engkau mendapatkan ghanimah, tasuhum. Itu membuat mereka jengkel. Itu membuat mereka tidak senang. Wa in tusibaka musibatun, tapi kalau engkau ditimpa dengan suatu musibah, misalnya kalah atau banyak kerugian dalam perang seperti misalnya pada perang Uhud, maka orang-orang munafik itu akan mengatakan qad akhadna amrana min qabl. Ya, qad akhadna amrana min qabl. Kami sudah dari pertama sudah hati-hati memang, ya, agar tidak mengikuti Muhammad. Ya, mereka sudah mengatakan bahwasanya untung, ya, seakan-akan mereka mengatakan untung kami tidak ikut. Kami sudah hati-hati, kami sudah waspada memang dari awal. Seandainya kami ikut, kami pasti akan juga kalah. Ya. Wa yatawallaw wa hum farihun. Kemudian mereka pun berpaling dan mereka merasa sangat senang. Jadi mereka senang ketika umat muslim itu merugi, umat muslim itu kalah. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi SAW, "Qul, katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak akan ada yang bisa menimpa kami kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan untuk kami. Ya, maka kekalahan atau kerugian yang Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu alami ketika pada peperangan yang ada, maka itu juga semua adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Maka orang-orang mukmin itu kemudian pasti akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hasil dari keimanan mereka kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dialah Allah pelindung kami, penjaga kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah hanya kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi hasil dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, atau salah satu buah yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah rasa tawakal mereka. Rasa tawakal mereka yang akan begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, penyandaran hati mereka, penyerahan hati mereka kepada Allah terhadap urusan-urusan dunia dan akhirat mereka akan mereka sangat sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian ketika misalnya mereka mendapatkan hal yang buruk, maka mereka kemudian akan serta-merta ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk mereka. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Di sini tentu saja kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya begitu luas, ilmunya meliputi segala sesuatu. Sebagaimana akidah Ahlussunnah mengatakan bahwasanya innallaha ya'lamu ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Innallaha ya'lam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma kana, apa yang sudah terjadi, wa ma sayakunu, dan apa yang akan terjadi, wa ma lam yakun, dan apa yang tidak terjadi, law kana kaifa yakun. Kalau seandainya yang tidak terjadi itu akan terjadi, Allah tahu bagaimana itu terjadi. Ya, jadi Allah meliputi segala, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu tentu Allah mengetahui, ya, Allah akan mengetahui apa yang akan menimpa kaum muslimin karena Allah sendiri yang mentakdirkan tersebut. Allah juga mengetahui siapa-siapa di antara hambanya yang betul-betul beriman kepada takdir dan apa yang ada di dalam hati manusia. Dan Allah yang akan kemudian memberikan petunjuk tersebut kepada hati manusia karena Allah Subhanahu wa taala tahu
apa yang ada di dalam hati manusia. Bisa saja ya pemirsa sekalian, kita menunjukkan ridho dalam hati kita, tapi hati kita begitu gusar, hati kita begitu marah, hati kita begitu tidak terima dengan takdir Allah. Walaupun mungkin anggota badan kita kelihatan tenang, kelihatan senyum, ya, kelihatan tidak ada masalah, ya, tapi Allah betul-betul mengetahui apa yang di dalam hati kita. Walaupun mungkin kita mengucapkan saya sabar, ya, saya terima takdir, ya, tapi Allah sekali lagi mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Karena yang namanya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, ya, termasuk hati ini. Ya, jadi hati ini harus ridho, hati ini harus ikhlas, hati ini harus betul-betul rela terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, karena Allah mengetahui hal tersebut. Kemudian pemirsa sekalian yang semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala kita juga percaya bahwasanya akan ada hikmah yang terjadi pada hal-hal yang kita dapatkan di dalam kehidupan dunia ini. Walaupun misalnya mungkin kita mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang buruk, maka percaya dan yakin, ya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui untuk kita, lebih mengetahui apa yang baik untuk kita. Maka pasti akan ada hikmah di balik semuanya. Walaupun pada pandangan kasat kita bahwasanya kita ini ditimpa keburukan, tapi akan ada hikmah yang terdapat di balik semua hal tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, asa an tuhibbu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja engkau membenci sesuatu tapi itu baik untukmu, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa saja engkau mencintai sesuatu dan itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Nah, ini juga termasuk salah satu buah ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang akan lahir dari diri kita adalah kesabaran. Ya, adalah kesabaran. Ketika kita tahu bahwa ini semua yang menimpa kita adalah takdir Allah, maka kita akan tahu bahwa kesabaran adalah hal yang paling penting untuk kita lakukan pada saat itu. Dan sabar adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat tinggi, dan itulah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika menerima sesuatu yang buruk, karena itulah yang menjadi ciri khas seorang mukmin. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ajaban di amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan-urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya seluruh urusannya adalah yang baik. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan tidak ada yang seperti itu kecuali untuk orang mukmin. In asabathu sarra syakar wa in asabathu dharra sabar. Ketika mereka ditimpa dengan kebaikan mereka bersyukur, dan ketika mereka ditimpa keburukan mereka bersabar. Wa kana khairan lahu, dan itu adalah hal yang baik untuk mereka. Dan kesabaran, ya, yang sebenarnya sebagaimana Rasulullah SAW adalah inda sadamatil ula, ketika pada hentakan pertama. Jadi buah dari keimanan kita kepada takdir, terutama ketika terjadi musibah, adalah sabar yang sebenar-benarnya sabar, yaitu ketika inda sadamatil ula. Ya, disebutkan bahwasanya dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati seorang wanita yang anaknya meninggal. Wanita ini tidak tahu bahwa yang mendatangi adalah atau yang melewatinya adalah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menasihatinya untuk bersabar, ya, untuk bersabar dan untuk ihtisab, ya, untuk mengharapkan pahala dari musibah yang menimpanya. Lalu kemudian perempuan ini pun kemudian tanpa mengetahui bahwasanya itu adalah Rasulullah, dia pun mengatakan, ini bukan kamu yang tertimpa, ini bukan kamu, kau tidak mengetahui apa yang aku alami. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW mendengarkan hal tersebut, beliau hanya berlalu saja. Barulah setelah itu perempuan itu diberitahu bahwasanya yang baru tadi lewat dan berbicara dengannya adalah Rasulullah SAW. Dia pun kemudian menyusut Rasulullah, perempuan ini, dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya telah bersabar. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, innama sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang sesungguhnya itu adalah kesabaran ketika pada hentakan pertama. Nah, keimanan kita kepada takdir
para pemirsa sekalian, akan kemudian membimbing kita untuk bisa bersabar sesuai dengan yang dikatakan Rasulullah ketika hentakan pertama. Bukan setelah marah-marah, bukan setelah banting sana banting sini, bukan setelah memaki-maki, bukan setelah uring-uringan dan seterusnya. Tapi ketika betul-betul terjadi hentakan musibah itu, kemudian langsung tumbuh kesabaran dalam diri kita tanpa didahului hal-hal yang menunjukkan kita tidak terima dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian perlu sebagai seorang muslim kita tanamkan dari diri kita, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan puasa ini, bulan suci Ramadan ini juga akan mengajarkan kepada kita bahwasanya kesabaran adalah sesuatu yang penting, ya. Bahwasanya lapar yang kita rasakan, haus yang kita rasakan, ini adalah musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang lain, yang mereka di mana mereka tidak mudah untuk mendapatkan makanan sehari-harinya. Tapi kemudian itu mengajarkan kepada kita bahwa selapar-lapar apapun kita, maka akan ada namanya buka puasa nanti di akhir hari, yaitu ketika matahari terbenam. Begitu juga nanti musibah yang kemudian menghadapi kita. Ya, inna ma'al usri usra, sebab kesusahan itu akan datang, atau kemudahan itu akan datang bersama kemudahan. Sebagaimana buka puasa kita tahu bahwa itu akan datang, maka harusnya kita juga yakin ketika kita ditimpa musibah bahwa jalan keluar juga akan datang. Ya, sebagaimana kita yakin buka puasa itu akan datang, di mana kita akan kemudian melepaskan dahaga kita, ya, mengisi perut kita yang sudah kosong. Ya, saya kira demikian yang bisa kita sampaikan para pemirsa sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beriman kepada takdir, untuk bisa beriman kepada ketetapan Allah, untuk bisa merasakan buah-buah dari keimanan tersebut. Dan memang kita pasti akui bahwa yang namanya menerima takdir adalah sesuatu hal yang sangat susah untuk kita lakukan. Kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan harta, yang mendapatkan sakit, itu adalah hal-hal yang sangat tidak mudah untuk kita hadapi. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan untuk hal tersebut. Ketika misalnya kita ditimpa musibah, kita diberikan kemampuan untuk bersabar, diberikan keimanan yang kuat untuk bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa ridho dan bahkan bersyukur ketika kita ditimpa musibah di kehidupan dunia kita ini. Wallahu taala alam. Semoga ada manfaatnya, yang benar datang dari Allah dan yang salah dari kami. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.